Ikhwani fillah rahimakumullah, sama-sama kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumahnya ini. Pertemuan yang insya Allah akan membawa kebaikan untuk kita, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kelak, insya Allah. Karena memang tidak ada majelis yang mana majelis itu sangatlah disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disenangi oleh setiap makhluk Allah yang lain, termasuk malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, melainkan ya majelis ilmu, melainkan majelis yang dikenal dengan majelis ta'lim. Majelis di situ disebutkan, diingatkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis tersebut, majlis yang mengingatkan orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Rabb, kepada Ilah, kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita masih diberikan kecondongan hati untuk dapat menghadiri majelis ini. Setelah tadinya kita melaksanakan sebuah kewajiban merupakan sholat subuh berjamaah, kita isi waktu kita menjelang syuruk dengan bermajelis ilmu. Ini pastinya amalan ibadah yang sangat luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang bisa melaksanakan sholat subuh. Tidak setiap orang muslim mampu dengan mudah melaksanakan ibadah sholat subuh. Di antara sholat yang memang berat dilakukan adalah itulah sholat subuh dan sholat isya. Berat dilakukan oleh siapa? Berat yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah ada sifat kemunafikan di dalam hatinya. Berat bagi mereka yang ada nilai-nilai nifaq di dalam jiwanya. Sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, "Inna asyaddas salati 'alal munafiqin." Sesungguhnya salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah yaitu salat isya dan subuh. Maka ketika kita dapat menjalankannya dengan mudah, maka di situ alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih memiliki iman yang sempurna insyaallah. Kita masih memiliki iman yang baik, yang benar. Cuma nanti kita sangatlah diperlukan untuk mempertahankan keimanan tadi, keistiqomahan tadi. Karena memang untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu punya tantangan, punya rintangan, punya cobaan-cobaan. Yang kalau kita mampu menghadapi rintangan dan cobaan tersebut, insya Allah akan mendapatkan hasil yang memuaskan di dunia dan di akhirat. Dan kita harus yakini bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Setiap pahala itu, setiap imbalan akan disesuaikan dengan amal perbuatan kita. Kalau memang kita melakukan kebaikan, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan. Ketika kita melakukan sesuatu di luar dari kebaikan, berarti maknanya adalah melakukan sebuah keburukan yang dilanggar oleh syariat, yang dilarang oleh syariat, maka keburukan pula yang akan kita peroleh. Dan kita juga perlu garis bawahi bahwa setiap amal yang dilakukan dengan payah, dengan susah, banyak tantangan dan cobaan di dalamnya di saat melaksanakannya, maka di saat itu pula Allah akan menyediakan kepada kita pahala yang lebih besar pula, pahala yang lebih berat pula, pahala yang sangatlah agung. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu
imbalan itu sesuai dengan kepayahan, kesusahan, sesuai dengan kadar kesusahan di saat beramal. Makin payah, makin susah, makin sulit, makin berat, makin besar pahala. Ini semestinya harus menjadi dorongan untuk kita untuk dapat selalu istiqomah dalam mengerjakan sebuah amal walaupun amal itu susah. Bukan di susahnya yang kita lihat, tapi ganjaran pahala yang Allah sediakan di sebalik kesusahan di saat kita beribadah. Ini harus kita ingat selalu, bahwa ternyata setiap kepayahan di saat beramal itu akan lebih berat pula, akan lebih besar pula pahala yang akan Allah sediakan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu, imbalan itu akan diperoleh sesuai dengan kadar kepayahan yang dia dapatkan di saat dia melakukan amalan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kepada Allah sekali lagi ketika hati ini masih dicondongkan oleh Allah. Hati ini masih ada kecondongan untuk kepada kebaikan, mendatangi rumah Allah. Ya. Setelah itu seperti kita biasanya alhamdulillah juga ya aktif setelah sholat subuh berjamaah untuk menghadiri ataupun ya bermajelis sebentar di dalam majelis ilmu ini. Dan ini insya Allah merupakan implementasi, aktualisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab, fa idza faragta fansab. Apabila kamu sudah menyelesaikan sebuah amalan, selesai itu jangan biarkan diri kita ini dalam kekosongan waktu. Jangan sampai waktu itu kosong tanpa terisi dengan amal yang berarti, yang bermanfaat untuk akhirat kita, untuk dunia dan akhirat kita. Maka apa solusinya? Fansab. Segera lakukan, segera isi lagi. Jangan sempat kosong nanti diisi oleh syaitan. Jangan sempat nanti waktu itu kosong yang sehingga dalam kekosongan itu akan diarahkan oleh setan kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat ya, negatif. Maka konsepnya apa? Fa idza faragta fansab. Apabila kamu sudah melakukan sebuah amalan dan kamu sudah lihat ada waktu kosong, jangan biarkan kosong, isi lagi. Isi kekosongan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Begitulah dan begitulah selalu sampai kita menuju kepada Allah. Yang sehingga apa? Akhir dari kehidupan kita, akhir di mana di saat itu kita dalam kebaikan. Waktu terakhir dari kehidupan kita yang kita jalani di dunia yang sementara ini, di saat itu kita sedang berada dalam amal kebajikan. Namun dikhawatirkan sangat kita berlindung kepada Allah di saat kita ya menjalani kehidupan dengan kekosongan waktu yang luar biasa. Maksud kekosongan waktu apa? Tidak kita isi dengan amal soleh. Di saat itu pula Allah memanggil kita. Di saat itu pula Allah mendatangkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Dan di saat itu kita sedang berada dalam kekosongan. Bahkan na'udzubillah, kita memang mengisi waktu kosong tadi, tapi bukan dengan amal soleh, tapi dengan maksiat. Na'udzubillah. Kalau kita ataupun siapa saja mati, na'udzubillah sekali lagi, berlindung kita kepada Allah dari su'ul khotimah. Karena kalau sempat meninggal dunia, namanya saja istilahnya meninggal dunia, meninggalkan dunia. Berarti apa? Dia tinggalkan dunia menuju ke alam lain, yaitu alam barzakh. Dan di saat hari perpisahan dia, akhir dari kehidupan dia di dunia tersebut, di saat itu dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Dalam keadaan dia melakukan kesyirikan misalnya. Di saat itu dia sedang melakukan perzinaan, perjudian, pencurian, perampokan. Di saat itu dia sedang dalam keadaan durhaka kepada dua ibu bapaknya. Di saat itu dia sedang melakukan hal-hal yang memang menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Sangatlah buruk akhir dari kehidupannya. Maka jangan sampai kita ya di saat nanti Allah memutuskan takdirnya untuk supaya kita berpisah dengan dunia ini, di saat itu kita dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah. Jangan sampai. Kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Ya, mudah-mudahan kita yang berhadir hari ini semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ya fadilah akhir dari kehidupannya menjadi husnul khatimah.
dalam keadaan khatimahnya itu husnul khatimah, penutup kehidupan yang baik. Kenapa baik? Karena sebelum meninggal dunia dia dalam keadaan beramal soleh. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita simak kajian hadis pada kesempatan kali ini. Hadis di dalam tema anjuran untuk berkunjung, bergaul, dan juga berteman dengan orang-orang baik. Tema hadis yang kita coba angkat pada kesempatan kali ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu beliau menulis satu judul di dalam kitabnya ini, berkunjung, bergaul, dan berteman dengan orang-orang baik. Di dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan ada seorang laki-laki, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang dia itu ingin berkunjung saudaranya di sebuah desa lain. Dia ingin mengunjungi saudaranya di desa lain. Annar rajula zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ta'ala ala madarajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid. Ya, ini. Jadi kemudian di dalam perjalanan orang tadi, perjalanan menuju ke tempat saudaranya untuk berkunjung, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat untuk bertemu dengan si seseorang tadi yang memiliki tujuan untuk berkunjung kepada tempat saudaranya yang jauh dari desanya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat untuk mengawasinya di tengah perjalanannya. Perjalanannya adalah perjalanan seorang laki-laki tadi yang bertujuan untuk mengunjungi saudaranya. Kemudian setelah malaikat itu bertemu dengan orang itu, malaikat bertanya, qal aina turid. Malaikat bertanya kepada laki-laki yang ingin melakukan perjalanan ini, mau ke mana engkau? Hendak ke mana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudaraku yang tinggal di desa ini. Saya ingin mengunjungi saudaraku yang tinggal di desa ini. Kemudian malaikat itu pun bertanya lagi, qal hal laka alaihi min ni'mati tarubbuha alaihi. Apakah ada keuntungan duniawi yang ingin engkau dapatkan darinya? Maksudnya apa? Malaikat ini bertanya, kamu itu ngapain ke tempat saudaramu? Tadi kan dia udah jawab bahwa aku ingin ke tempat saudaraku. Kemudian malaikat bertanya lagi, ngapain? Apakah kamu ingin ke tempatnya itu untuk mendapatkan sesuatu urusan yang bersifat duniawi? Ya. Maka si laki-laki ini menjawab, la ghaira anni ahbabtuhu fillah ta'ala. Tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah semata. Karena dasarku cinta kepada dia karena Allah, ya aku ingin mengunjunginya saja. Gak ada kepentingan apapun yang bersifat duniawi. Aku datang ke rumah dia itu bukan untuk keperluan tertentu yang bersifat duniawi. Apakah untuk meminta sesuatu darinya, meminta sembako mungkin, meminta bantuan, ya, untuk menghibah di depannya. Tidak, bukan itu tujuan saya. Tidak ada harapan dunia yang aku inginkan ketika aku berkunjung, ketika ingin aku berkunjung ke rumah temanku ini. Yang aku inginkan apa? Aku ingin mengharap ridha Allah. Itu siratan makna dari
Ya, bahasa si laki-laki tadi. Aku cuma ingin mengunjunginya karena aku mencintainya karena Allah. Berarti dia memang bertujuan untuk mengharapkan fadilah dari silaturahmi itu. Ya, ini. Kemudian lalu malaikat itu berkata, "Qal fa inni rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fih." Rawahu Muslim. Kemudian malaikat itu berkata lagi, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, yaitu malaikat untuk menjumpaimu. Nah, ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Hadis sahih Muslim. Bisa kita pahami sama-sama hadis ini? Kami ulangi, ya. Ada seorang laki-laki yang bertujuan untuk mengunjungi saudaranya yang jauh dari desanya. Oke. Kemudian dalam perjalanan laki-laki ini tiba-tiba didatangi oleh seseorang. Yang mana seseorang ini siapa tadi? Malaikat yang diutuskan oleh Allah. Kemudian malaikat ini bertanya, kamu mau ke mana? Saya mau ke rumah teman saya. Saya mau ke rumah saudara saya di desa ini. Apa tujuanmu? Apakah karena ada sesuatu keperluan dunia yang ingin engkau harapkan darinya? Enggak, bukan itu tujuanku. Namun aku sengaja mengunjunginya karena memang dasar cintaku kepadanya karena Allah. Aku cuma ingin mengambil fadilah silaturahmi. Aku cuma ingin bersilaturahmi. Kemudian apa kata malaikat? Wahai saudaraku, wahai laki-laki, aku ini sebenarnya adalah malaikat yang Allah utuskan untukmu. Ya. Kemudian aku juga ingin memberitakan kepadamu bahwa Allah mencintaimu. Kenapa Allah mencintaimu? Karena engkau telah mencintai saudaramu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa diambil hikmah dari hadis barusan? Seseorang ataupun siapa saja di antara kita yang kalau kita berkunjung, bersilaturahmi ke tempat saudara kita, saudara ini bukan berarti saudara kandung, siapapun orangnya. Ketika itu kita berniat memang berkunjung karena Allah, karena dasar cinta kita memang kepada seseorang tadi karena Allah, maka di saat itu kita akan mendapatkan fadilah apa? Fadilah cintanya Allah. Jadi di antara cara kiat untuk supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sering-sering saja kita mengunjungi saudara kita. Tapi dengan syarat di sini apa? Dengan syarat ketika kita melakukan kunjungan tidak ada niat-niat yang bersifat duniawi. Bukan tujuan-tujuan yang lain. Bukan tujuan yang memang mengandung maksiat, bukan. Ada juga kita mengunjungi saudara kita, tapi tujuan untuk bermaksiat. Ini malah yang dapat bukan cinta Allah, kebencian Allah. Ini yang dapat malah kemurkaan Allah. Maka pastikan diri kita ketika kita melakukan kunjungan ke tempat tertentu, niatkan karena Allah. Niatkan bahwa kunjungan kita ini disebabkan rasa cinta kita kepada seseorang itu karena Allah. Kenapa kita harus mencintai dia? Karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Dia orang soleh pastinya. Di saat itu insya Allah kita akan dicintai oleh Allah. Nah, untuk apa sih Allah mencintai kita? Ya, jangan untuk apa? Jangan ditanya untuk apa? Beda cinta manusia dengan kita, dengan cinta Allah kepada kita. Beda cinta hamba dengan cinta Allah kepada hamba. Beda. Allah kalau sudah mencintai hambanya, tidak sekedar mencintai. Bukan sekedar perasaan kayak perasaan kita. Ya, sekedar aja gitu, enggak. Dan bahkan kita sesama manusia saja kalau kita sudah suka kepada seseorang, bahkan kita sebagaimana fitrah cinta itu sendiri, kalau kita sudah suka mencintai seseorang, pasti kita akan melakukan kebaikan kepadanya. Kita akan memberikan sesuatu yang terbaik untuknya. Kita akan memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Kalau kita sudah mencintainya, kita pasti akan memberikannya sesuatu yang baik-baik. Itu kalau udah cinta, itu manusiawi sekali, betul? Apalagi Allah. Masa kita ragu? Kalau Allah sudah mencintai hambanya, kita harus yakin bahwa Allah tidak mencintai sekedar mencintai. Pasti juga Allah akan berikan sesuatu kalau udah cinta. Allah pasti akan memperlakukan kita dengan perlakuan yang baik karena sudah cinta. Sebaliknya, nah hati-hati. Kalau Allah sudah membenci sesuatu, kalau Allah sudah membenci seseorang, Allah juga tidak benci-bencian.
Pasti benci itu mengandung murka, murka itu akan membawa siksa kepada hamba tersebut. Begitu pula kita manusia, betul. Kalau kita sudah membenci seseorang, pasti kita akan memperlakukan dia dengan perlakuan yang buruk. Kita akan mendoakannya mungkin dengan doa yang buruk. Kita akan bersikap di hadapannya dengan sikap yang buruk. Pasti itu kalau udah benci. Manusiawi sekali. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai kita, itu berarti apa maknanya? Allah akan memperlakukan kita dengan perlakuan yang baik. Karena orang yang mencintai Allah, kalau sudah mencintai, pasti dia akan melakukan sesuatu ya dengan sesuatu yang baik. Apa itu? Dia akan tempatkan kita di tempat yang baik, yaitu di dalam surganya. Ya ini, wallahu a'lam bishawab. Jadi dari hadis tadi kita bisa ambil hikmah, dianjurkan untuk mengunjungi saudara-saudara karena Allah. Harus pakai karena Allah. Kemudian persaudaraan karena Allah di atas ikatan darah dan nasab ataupun keturunan serta berbagai kepentingan. Nah, jadi besarnya keutamaan cinta karena Allah. Ya, orang yang mencintai karena Allah, di antara pahalanya apa? Pahalanya apa? Mencintai seseorang karena Allah. Apa pahalanya tadi? Allah akan mencintai kita. Kemudian di sini juga bisa kita ambil hikmah, barang siapa yang mencintai karena Allah, maka Allah akan mencintainya, ya. Dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita padai dengan satu hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin." Barang siapa menjenguk orang sakit, atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Ingat, barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya dengan tujuan untuk bersilaturahmi, tapi ingat karena apa tujuannya? Karena Allah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka akan ada penyuruh, yaitu malaikat yang berseru kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang berkunjung tadi. Apa seruannya? Semoga kamu bahagia, bi antibta, kata malaikat. Semoga kamu bahagia. Semoga wataba mamsyak. Semoga menyenangkan perjalananmu. Watabawwa'ta minal jannati manzilan. Dan semoga kamu mendapatkan rumah di dalam surga. Ini kata malaikat. Saya ulangi. Jadi barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka akan ada penyuruh, yaitu malaikat yang berseru kepadanya, "Hei wahai fulan, yang engkau sedang melakukan kunjungan kepada saudaramu yang sedang sakit. Hei fulan, hai fulan yang sedang melakukan kunjungan kepada saudaramu, walaupun bukan karena dia sedang sakit." Berarti untuk silaturahmi. Apakah dia sedang sakit atau tidak sakit? Apa kata malaikat? Semoga kamu bahagia, semoga menyenangkan perjalananmu ini. Maksudnya apa? Semoga perjalananmu ini akan membawa kesenangan untuk dunia akhiratmu, dan kamu telah menyiapkan sebuah rumah di surga. Jadi orang yang menjenguk orang sakit, orang yang bersilaturahmi akan mendapatkan apa? Doa malaikat. Apa doa malaikat? Kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kesenangan, dan juga kita akan mendapatkan rumah di dalam surga. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dari hadis ini mudah-mudahan terdoronglah hati ini selalu untuk suka, senang mengunjungi saudaranya dengan sesamanya. Senang hati ini untuk mengunjungi orang-orang yang sedang sakit. Ketika dia mendengar ada berita temannya yang sedang sakit, saudaranya yang sedang sakit, maka langsung dia bergegas untuk mengunjunginya. Karena apa?
terdorong memang hatinya ya disebabkan pemahaman dia terhadap fadilah yang terkandung di dalam kunjungan tadi. Ternyata kunjungan itu tidak hanya kunjungan biasa, sampai-sampai malaikat pun ikut berdoa kepada orang yang melakukan kunjungan tadi. Doanya pun tidak sembarangan doa, ya. Malaikat mendoakan kebahagiaan, malaikat mendoakan kesenangan, dan malaikat mendoakan untuk supaya kita disiapkan rumah dalam surga. Begitulah besar fadilah kalau kita melakukan kunjungan kepada saudara kita, baik dia sedang sakit atau bisa dia sedang sehat. Yang penting apa? Pastikan niat kita dulu bahwa kita berkunjung itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kami sampaikan pada kajian subuh kali ini. Ya, kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.